K-pop, geng. Sepertinya membahas sosok Ronaldo tidak cukup lagi hanya di lapangan hijau semata. Ketenarannya bahkan sudah berimbas hingga ke dunia investasi dan pasar saham. Seperti yang terjadi baru-baru ini, diberitakan bahwa saham Coca-Cola anjlok setelah Ronaldo menggeser 2 botol Coke dalam jumpa pers laga Euro 2020 kemarin. Meskipun banyak analis meragukan hal tersebut, namun tidak diragukan lagi pengaruh Ronaldo yang sangat besar di dunia nyata dan basis fansnya yang jumlahnya memang gila banget. Ia membuat gempar seantero dunia dengan menjadi manusia pertama dengan follower 300 juta orang. Perlu kita tahu, kalau 300 juta orang lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi, kalau cabang Ronaldo ini mau jadi caleg, capres, atau buat negara sekalipun, iya, mungkin saja hal itu bisa berhasil saking besarnya pengaruh Ronaldo. Nah, bicara tentang sosok ini, tentu saja banyak dari kita yang penasaran dengan bagaimana Ronaldo menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di dunia? Bagaimana perjuangan hidupnya? Di mana titik balik nasib Ronaldo hingga mendapat karir cemerlang? Hingga apa saja yang bisa kita contoh dari kehidupan sang mega bintang tersebut? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam DP Explore kali ini. Seperti kebanyakan kisah sukses from zero to hero, pengalaman masa kecil CR7 sepertinya berada pada level kemalangan yang lebih tinggi. Ya, karena Cristiano Ronaldo tidak hanya mendapatkan kemalangan saat baru lahir di dunia. Tetapi, bahkan sebelum ia lahir pun, pemain bernama lengkap Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ini sudah bernasib buruk. Sebelum kelahirannya di pulau kecil Portugal, yaitu Madeira pada 5 Februari 1985, ibu Ronaldo, Maria Dolores dos Santos Aveiro, pernah mengaku hampir menggugurkan Ronaldo saat mengetahui dirinya sedang hamil. Hal ini dikarenakan kondisi pasangan orang tua Ronaldo yang sangatlah serba kekurangan. Sang ayah, Jose Diniz Aveiro, hanya merupakan seorang tukang kebun dan Maria Dolores hanyalah seorang juru masak. Nah, untung saja keinginan tersebut diurungkan meski Ronaldo lahir dan tumbuh bersama kedua orang tuanya dalam keadaan miskin. Karena sangat miskin, Ronaldo pun tumbuh sebagai anak pemalu yang hanya bisa berinteraksi lewat olahraga kesukaannya, sepak bola. Berdasarkan mitosnya, kedekatan Ronaldo dengan sepak bola disebabkan oleh ayah baptis Ronaldo, yaitu Fernão Barros Sousa, yang juga seorang atlet sepak bola di sebuah klub kecil bernama Andorinha. Nah, tim inilah yang pertama kali menjadi jejak Ronaldo dalam bermain sepak bola secara serius. Ya, meskipun saat bermain untuk tim junior Andorinha pada tahun 1993, Ronaldo kerap kali dicemooh rekan timnya karena sang ayah bekerja sebagai kitman alias orang yang bertanggung jawab membereskan ruang ganti pemain Andorinha. Dalam perjalanan hidupnya, Andorinha merupakan tempat bagi Ronaldo untuk mendapatkan pengalaman. Saat bermain untuk timnya, Ronaldo memiliki 2 julukan, yaitu Albeninya, yang berarti lebah kecil, karena di masa lalu Ronaldo memiliki tubuh kecil yang gesit, dan julukan yang kedua adalah si cengeng, dikarenakan Ronaldo akan terus menangis jika laga yang dimainkan berakhir kalah. Setelah 2 tahun bermain di tim junior Andorinha, Ronaldo pun pindah ke tim yang lebih besar, yaitu Nacional. Kepindahan Ronaldo ke tim ini tidak terlepas dari peran ayah baptisnya tadi yang mengajak pelatih Nacional untuk melihat aksi Ronaldo. Jadi, secara tidak langsung, Fernão Barros Sousa yang menjadi ayah baptis Ronaldo memiliki andil penting bagi sang mega bintang ini. Setelah sampai di ibu kota Portugal dan bermain untuk tim junior nasional, Cristiano Ronaldo terus memperlihatkan performa terbaik sebagai bintang di lapangan. Dari sinilah, tim ibu kota Portugal Sporting Lisbon tertarik untuk memboyong Ronaldo ke ibu kota. Setelah melakukan trial selama 3 hari, Ronaldo pun dinyatakan lulus
dan dikontrak oleh tim junior berlogo hijau tersebut saat masih berumur 12 tahun. Dan dia pun berangkat ke ibu kota Portugal, Lisbon. Di ibu kota Portugal, tantangan baru dialami oleh Ronaldo yang tidak jauh beda dengan yang dialami di Madeira. Di kota besar, Ronaldo mendapatkan kesulitan dalam beradaptasi. Hal ini dikarenakan bahasa orang Madeira dan orang di Lisboa cukup berbeda. Selain itu, Ronaldo juga mengalami kesulitan dalam akademiknya sehingga sering mendapatkan masalah di sekolah. Hal ini dipicu oleh konflik Ronaldo bersama gurunya yang menertawakan cita-cita Ronaldo yang ingin menjadi pemain sepak bola. Mendengar hal ini, ibu Ronaldo pun memutuskan Ronaldo berhenti bersekolah dan memberinya dukungan untuk berfokus pada sepak bola. Keputusan ibu Ronaldo ini pernah dianggap keputusan paling gila, namun ternyata menjadi keputusan paling besar yang pernah diambil dalam hidup ibu CR7. Berdasarkan pengakuannya sendiri, di masa ini menjadi salah satu masa paling sulit baginya, hingga dirinya pernah berpikir untuk berhenti bermain sepak bola dan kembali ke Madeira. Ya, untung saja pikiran itu dibuang jauh-jauh oleh Ronaldo. Nah, belum cukup sampai di situ, pada usia 15 tahun, Ronaldo juga hampir berhenti bermain bola karena memiliki penyakit jantung serius, yaitu takikardia, yang membuat detak jantung Ronaldo mencapai 100 denyut per menit. Ya, karena penyakit inilah, Ronaldo harus mengalami operasi jantung berat agar bisa kembali bermain bola. Nah, membicarakan performanya saat bermain di Sporting Lisbon, Ronaldo pun dikenal sebagai orang paling gigih dalam timnya. Menurut rekan setimnya, Christopher Pilar, tiap kali sesi latihan berakhir, Ronaldo akan menambah porsi latihannya selama 30 menit hingga 1 jam untuk menguasai bidang tertentu dalam sepak bola, lalu pulang untuk beristirahat. Nah, inilah hal yang selalu membuktikan kalau hasil gak bakalan mengkhianati usaha. Setelah berpikir cukup lama di tim junior, akhirnya Ronaldo pun pindah ke tim senior Sporting Lisbon. Disinilah Ronaldo mendapatkan roketnya menuju bulan dan menjadi awal cerita melegendanya Ronaldo di Liga Eropa. Siapa sangka kalau salah satu pertandingan persahabatan bisa merubah nasib Cristiano Ronaldo. Hari itu, pada Agustus tahun 2003, saat Stadion Sporting Lisbon, Stadion Jose Alvalade akan diresmikan, pihak stadion mengundang tim besar Liga Inggris Manchester United untuk melakukan laga persahabatan. Ada hal yang terjadi pada Setan Merah saat mereka berada di ruang ganti, yaitu semua orang sedang membicarakan penyerang Sporting Lisbon, yaitu Cristiano Ronaldo. Berdasarkan pengakuan pemain Manchester kala itu, pembicaraan tersebut bahkan berisi lelucon untuk menertawakan mantan bek andalan MU Michael Sylvester yang kewalahan dalam menangani Ronaldo yang baru berusia 18 tahun pada saat tersebut. Sebagai pelatih, Sir Alex Ferguson kala itu terus memikirkan Ronaldo hingga akhirnya dia membuat pembicaraan untuk memboyong pemain Portugal tersebut ke Liga Inggris. Hal ini pun disetujui oleh pihak manajemen dan Ronaldo pun dibeli pasukan Setan Merah seharga 12 juta pound sterling atau setara dengan 207 miliar rupiah. Di jejak karirnya bersama MU inilah Ronaldo mendapatkan segalanya, ketenaran, kekayaan, penggemar, hingga nomor punggung 7 yang keramat dan sangat identik dengan dirinya hingga sekarang. Bicara tentang kisah setelahnya, pria ini telah menjadi salah satu legenda sepak bola yang membuktikan bahwa dari manapun kamu berasal, bagaimanapun kondisi kamu, apapun nasib buruk yang menghampirimu, kamu harus kuat karena semuanya pasti akan menuju tempat yang lebih baik, bahkan menuju bulan seperti kisah Ronaldo. Salah satu quote Ronaldo yang sepertinya harus kita semua pegang adalah yang satu ini. Jadi, alih-alih membicarakan mimpi besar kita pada semua orang, seharusnya kita mulai untuk mewujudkan mimpi tersebut dan memperlihatkan bahwa mimpi bukan cuma mimpi. Nah, itulah tadi kisah tentang Zero to Hero dari sang mega bintang Cristiano Ronaldo.